Woi, bet tambah stres, woi ini belum wisuda, bab tua meninggal, woi tambah stres. Itu pokoknya setiap hari itu kerja cuma duduk kumpul yang kawan kok mabuk. Tiap malam di sini. Uang begini banyak juga kalau bisa dibandingkan dengan kepuasan batin. Kepuasan batin kalau membantu orang susah itu beta lebih, artinya ada kepuasan lebih daripada kalau dapat uang begini banyak. Salam Halek. Salam Halek, Om Boban. Abang Tommy Yakob, sarjana hukum. Kotong biasa sapa TJ Van Ropes. Yeah. Seorang pengacara, seorang praktisi hukum, seorang Om Boban bilang, mau dibilang anak deker. Sekarang Ketua Karang Taruna Kelurahan Oiba. Terima kasih sudah berbagi cerita di Om Boban Channel di acara Om Boban Bersulang bercerita sesuatu ala Kupang. Abang Tommy, kemana kabar? Kabar baik. Ini sudah kali ya? Sudah kali. Part 2. Part 2. Kedua kali. Yeah. Abang Tommy, kotong mulai dari kotong pun topik besar nih Abang Tommy. Soalnya boleh patah semangat dalam hidup. Yeah. Dan setelah kotong banyak bercerita, Abang Tommy, Abang Tommy pernah ungkapkan di Om Boban bahwa di satu titik, mau dibilang titik balik dari seorang Tommy Yakob, ketika, Bapak almarhum meninggal. Dan sementara ada skripsi. Bisa diceritakan? Jadi waktu itu tahun 2012. Jadi beta urus judul skripsi di Unkris. Waktu itu beta kuliah di Unkris, di Hukum Unkris. Itu dari tahun 2011. Pokoknya banyak banyak kendala lah, banyak hambatan, pokoknya banyak cobaan lah istilahnya. Beta sempat diganti judul ada sekitar 3 kali kok. Terus beta pas 2012 itu mau ujian proposal. Tapi beta kawan yang lain dong su ujian skripsi dan dong tinggal tunggu wisuda waktu itu. Beta ujian proposal, beta sudah lulus waktu itu. Beta sudah lulus. Terus waktu itu pas semua deka-deka hari wisuda, maksudnya tanggal-tanggal wisuda untuk mahasiswa itu bapak meninggal tahun 2012 itu sekitar bulan September. Itu beta stres berat waktu itu beta stres berat. Terus malam itu kan ada mete tuh, jadi kawan kuliah dong datang, jadi dong pokoknya turut berduka cita di beta. Jadi betanya, woi bosan dari mana nih? Soalnya katun dari gladi bersih mau wisuda nih. Mau wisuda. Woi bet tambah stres, woi ini belum wisuda, bab tua meninggal, woi tambah stres. Itu pokoknya setiap hari itu kerja cuma duduk kumpul yang kawan kok mabuk. Tiap malam di sini sampai sukubur cuma masih tetap katun duduk kawan dong datang hibur-hibur tuh. Terus sudah sukubur habis. Woi, beta su stres, putus asa lah istilahnya. Tapi beta tidur itu selama 10 hari setelah Bapto meninggal. 10 hari? Ya, 10 hari setelah kubur, Bapto kubur. 10 hari begini juga kaget, beta tidur kaget. Beta bangun begini, woi ini kalau beta sudah urus bepung skripsi, maka beta pas jadi TAI sudah. Beta pas jadi TAI sudah. Maka itu beta urus dari 2012, akhirnya akhir Desember 2013 itu beta lulus ujian skripsi. Tapi banyak
banyak apa maksudnya banyak cobaan juga, kendala lah. Sampai skripsi juga dosen bilang, oh ya lu skripsi ini tidak layak. Dosen pembimbing? Dosen penguji waktu itu. Penguji? Dosen penguji. Jadi beta bilang, wih ini karmana nih. Tapi dari situ beta bisa ambil satu hikmah. Bahwa ketika katong di bangku pendidikan itu, bukan materi saja yang dosen ajar di katong, tapi bagaimana katong punya tekad untuk selesai, katong pun semangat kuliah. Jadi bukan materi lagi, tapi psikologi juga dosen uji katong di situ. Materi ini dalam artian materi kuliah nih. Materi kuliah. Kalau materi kuliah katong su oke, tapi katong punya psikologi, daya juang, semangat. Katong sonde ada, berarti katong selesai juga, tapi katong begitu sah. Dan beta berterima kasih kepada bepun dosen dong, dosen hukum Unkris. Dong mengajarkan katong bukan materi saja, tapi materi kuliah saja. Tapi daya juang ketika katong sudah selesai ini, katong semangat dalam katong dalam mempraktekkan katong punya ilmu yang dong kasih. Jadi dari situ tuh sampai sekarang juga beta dalam hidup itu tidak pernah patah semangat karena pengalaman hidup yang sudah pernah terjadi dan pelajaran. Pengalaman hidup itu di dalamnya tuh ada katong pelajaran yang orang kasih ke katong. Termasuk dosennya yang mengajar katong. Sampai sekarang, sampai beta begini, itu sudah menjadi darah daging. Maksudnya hidup itu tidak boleh patah semangat. Jadi ada kalanya katong akan jatuh di lubang yang pada saatnya katong akan diangkat dari itu lubang dan menuju puncak. Analoginya yang kau tempat cerita kemarin, karena Abang Tommy, anak tangga? Ya ibaratnya kan katong anak tangga. Ketika katong memulai sesuatu itu, katong soalnya mungkin sama kayak Superman. Jadi ada 20 anak tangga. Katong baru sampai katong belum mulai naik ke tangga pertama saja, katong sudah pikir yang tangga 20. Itu soalnya bisa. Katong harus lihat tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, katong akan naik. Itu bagian dari proses. Proses kehidupan. Jadi katong jangan memulai sesuatu itu katong mau yang langsung yang di puncak tangga yang tertinggi, tapi katong harus mulai dari tangga terendah. Sama seperti yang beta punya profesi sekarang sebagai pengacara itu, kalau katong setia di perkara kecil, itu di firman Tuhan saya sudah jelaskan. Kalau katong setia di perkara kecil, bagaimana katong bisa dapat perkara besar. Ya. Itu begitu Om Boban. Abang Tommy, ini tadi katong lanjut. Profesi sekarang lawyer atau pengacara. Abang mulai tahun berapa Abang? Refresh lagi kembali. Beta 2016 Desember itu beta dilantik dan disumpah. Dilantik dan tanggal 5 Desember. Mulai kasus pertama? Kasus pertama itu pokoknya kasus kecil lah. Kasus kecil. Iya. Dari perkara kecil. Iya. Kan semula itu dari perkara kecil. Nah, Abang ini yang menarik sekarang. Di tahap yang sekarang, Abang Tommy Yaakob. Iya. Catatan beta, catatan Om Boban. Iya. Bukan urus perkara yang orang awam bilang material saya, yang dapat material. Iya. Tapi ada perkara prodeo yang notabene gratis, malah, maaf, kes keluar uang. Iya. Pribadi sendiri. Satu catatan beta, urus perkara kasus janda renta, memperjuangkan haknya. Rumah bantuan MBR. MBR, itu di... Dia pun cerita ke mana? Terlibat sampai ini. Dia pun cerita ada teman satu, dia telepon. Bro, bisa bantu ini mam tua satu kok. Mam tua orang susah. Jadi penjual, dia kesehariannya jual kacang, jual jagung bunga. Biasa di Tedis atau biasa dia jam-jam. Umur berapa? Sekitar umuran berapa? Tua itu sekitar 60-an lah. 60-an. 60 ke 70 lah. Mam tua terlalu tua. Sangat
pokoknya jadi sudah ditelepon habis. Beta bilang, oh sudah, mari katong ini. Nah bro, bisa katong bisa langsung pilih. Jadi mam tua ini dulu dapat bantuan rumah MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. MBR naik tuta. Itu dari itu. Jadi sudah. Jadi katong mau perjuangkan dia punya hak. Jadi katong pilih dia rumah. Beta gas pilih dia punya dia saudara kasih tinggal dia rumah, ada tempat rumah dinding, rumah bebak lah istilahnya di Manuta Pensan. Katumpi ini beta juga kasihan terenyuh beta juga, artinya katong juga setiap manusia kan pasti punya hati nurani toh. Jadi beta kasihan. Terakhir bebel sudah mama kumpul bukti semua, katong buat pengaduan langsung di dinas di kota, dinas apa perumahan rakyat, perumahan rakyat waktu itu. Katong buat pengaduan, habis katong buat RDP. Apa nih RDP? Rapat dengan pendapat. Rapat dengan pendapat dewan. Dewan waktu itu. Jadi pokoknya semua bilang, aduh, bilang, aduh, Bapak. Bilang sudah masalah. Nanti Tuhan yang ma berokas beta sah, beta begitu. Maaf tuh bilang, wah Bapak, beta sudah pikir itu, bilang berdoa beta sah, supaya beta bisa dapat berkat dari lain itu. Jadi pokoknya semua beta atur, sampai bersuratnya antar langsung, beta yang antar sendiri. Antar sendiri. Surat beta buat surat beta ini, jadi bukan bilang, wih ini sering masalah, kau bilang sering masalah. Ini bagian dari beta perpuluhan di orang. Jadi bentuk beta perpuluhan itu adalah katong bentuk beta perpuluhan itu adalah katong membantu orang secara pro bono. Itu bagian dari perpuluhan. Jadi perpuluhan yang menurut beta itu ya seperti begitu. Terlepas dari perpuluhan yang ada di gereja, tapi bentuk perpuluhan di profesi ini, ya katong membantu orang pro bono. Bantu secara cuma-cuma. Pro bono ya. Jadi katong pergi, pokoknya katong sampai mam tua ini, katong jemput mam tua, katong antar pulang mam tua. Itu, pokoknya artinya waktu itu hasilnya dari kepala dinas perumahan ini, perumahan rakyat dan permukiman Kota Kupang itu dibilang ya kita akan prioritaskan mam tua untuk dapat dia punya hak kembali dan akan didata kembali itu perumahan. Untuk orang-orang yang sudah namanya sudah ada. Gitu. Jadi katong kalau jadi BPK bilang, "Wih, lu begini, lu mencari kerja." Bilang, "Ya, mencari kerja seperti begini." Ada hal-hal yang katong lihat dulu, katong lihat ini orang ini memang sudah mampu, katong sudah bisa paksa dong. Dan itu tugasnya katong. Tugasnya katong sebagai seorang pengacara. Jangan katong menuntut, selalu menuntut orang yang susah juga katong menuntut, itu salah. Gitu. Bisa dibilang begini, bisa dibilang profesi pengacara Abang Tommy terapkan profesi pengacara sebagai profesi yang terhormat. Officium nobile. Ya. Ini sejatinya ini. Artinya beta tetap melakukan pelayanan terhadap semua orang. Yang nyata-nyata dia memang orang susah lah, orang tidak punya apa-apa. Ya itu nyata-nyata. Jangan orang yang nyatanya orang yang ada doi tapi bisa susah. Itu yang beta sudah mau. Dan beta harus lihat langsung. Dan beta harus bilang, oh memang betul, ini kasihan. Ya. Lihat secara langsung. Lihat secara langsung kehidupannya. Menilai secara langsung, begitu Mbak. Jadi yang seperti begitu beta, apalagi beta berhasil membantu dia memperjuangkan hak hukumnya. Ketika hak hukumnya dia dapat kembali, itu ada kepuasan diri pribadi. Kepuasan tersendiri yang kepuasan lebih. Soalnya bisa dibanding dengan uang. Soalnya bisa. Pokoknya uang begini banyak juga. Kalau bisa dibandingkan dengan kepuasan batin. Kepuasan batin, kalau membantu orang susah itu beta lebih, artinya ada kepuasan
lebih daripada katong dapat uang begini banyak. Yang kemarin kotong ngobrol, Abang Tommy? Iya. Abang Tommy jabarkan berkat material dan berkat immaterial. Iya. Seperti tadi. Berkat materialnya ke mana? Kalau berkat materialnya itu yang katong bantu orang dan dong menghargai kita punya profesi, Artinya kan ada kontrak, ada kesepakatan. Kalau berkat yang imateri itu yang katong bantu orang susah. Dan nyata-nyata memang dia susah. Iya. Bukan sengaja susah ya? Bukan sengaja susah. Jadi setiap pekerjaan itu harus kasih keluar keringat. Soalnya ada pekerjaan yang sudah kasih keluar keringat. Proses tadi. Jadi hasil keringat, orang bilang hasil keringat ya itu sudah. Soalnya ada hasil soalnya pakai keringat. Jadi setiap keringat itu beta percaya bahwa itu Tuhan di atas yang itu. Semakin banyak mau keringat, semakin banyak beta berkat. Biarpun beta bantu ini orang soalnya bayar, tapi ada berkat dari yang lain. Itu. Jadi bukan berarti katong soalnya ada berkat ini, tapi katong bantu orang ini, orang susah tapi dia punya berkatnya dari yang lain. Ya. Jadi selain itu berkat dari berkat yang beta punya yakin itu adalah berkat dari Tuhan itu ketika katong mendapatkan kesehatan. Kesehatan nih. Ya. Paling katong sakit pilek, batuk. Sakit itu, soalnya sakit ini. Artinya kesehatan yang Tuhan kasih ke katong. Itu salah satu berkat. Nah orang berdoa kasih katong, ya pasti katong juga dapat berkat. Apalagi katong sebantu dong, gitu. Catatan Om Boban, Abang Tommy Yaakob. Iya. Urus juga, tangani kasus juga. Stadion Merdeka. Iya. Yang kemarin pagar. Abang dari pedagang. Dari pedagang. Sampai terlibat di dalamnya ke mana? Ya, karena lihat ini dan dari pedagang juga ada kontak beta juga. Iya. Dengan kontak beta, memang sudah beta. Artinya katong membantu. Artinya terlepas dari ada perjuangan dari pedagang, katong berjuang dari sisi lain, sisi hukum lah istilahnya. Begitu. Memang banyak gitu. Dan itu sudah selesai dan pedagang sudah buka itu pagar, selesai. Ya. Banyak orang yang bilang, woi pengacara itu berdoa supaya orang berperkara. Itu orang bodoh, saya ngomong gitu. Itu seperti rumah sakit. Rumah sakit. Mau rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit milik swasta? Apakah dong juga berdoa untuk supaya orang sakit? Kan sonde. Orang yang bikin sakit diri. Begitupun juga perkara. Dong berkelahi di Neonisan, dong berkelahi di Oisapa. Sana siapa tahu dong. Kaget-kaget saya sudah datang. Woi kakak, beta ada pukul orang. Woi kakak, beta ada berkelahi dengan bepung saudara kok urus ini warisan. Masalah tanah. Nah, kau tuh pernah berharap dong buat perkara, buat kasus. Dong yang datang. Sama halnya dengan rumah sakit. Kalau memang rumah sakit mau ponu, kalau ponu berarti kan udah dapat duit. Iya. Beli obat atau apa. Berarti rumah sakit juga berdoa supaya orang sakit. Begitupun juga dengan bengkel. Berdoa supaya orang motor, orang pung kendaraan rusak, motor, mobil rusak. Supaya dong pi bengkel, supaya bengkel laku, gitu. Begitu pun juga orang peti mati. Orang jual peti mati ya, berdoa supaya orang mati itu. Sama dengan rumah sakit, berdoa supaya orang sakit. Bengkel juga berdoa supaya orang punya kendaraan, motor, mobil dong rusak, gitu. Jadi itu pendapat orang yang stigma dari, orang itu stigma bodoh gitu. Jadi tidak pengacara ada katong pengacara tidak pernah berharap ada masalah. Bosong ini buat masalah. Bosong ini buat masalah sendiri pada tadi katong begitu. Selanjutnya Abang Tommy. Iya. Kotong melompat ke topik Abang Tommy ini ya mau dibilang anak deker dulu di jalan dan sekarang dipercaya sebagai ketua
Karang Taruna Oeba. Ya. Dia punya pemilihannya kapan? Bulan Juli kemarin. Beta Baru 1 bulan? Iya. Akhir-akhir Juli lah. Beta pas habis nikah tuh langsung selang berapa hari kok. 1 minggu kok. Langsung pemilihan waktu itu. Pemilihan. Dan puji Tuhan dia terpilih jadi Ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna. Dia punya masa bakti? 2022-2027. 2022-2027. Nah, kau tahu ngomong tantangan. Karang Taruna nih, Oeba ini kan luas. Iya. Abang juga sempat cerita bahwa ada beberapa titik spot-spot nih, bukan semua. Yeah. Oh, di satu titik nih misalnya, di stadion 1 titik, di kuburan 1 titik, jalan nangka 1 titik. Abang, untuk satukan persepsi, satukan pemikiran nih abang. Dengan ini titik-titik nih abang, ke mana? Jadi ketika habis pemilihan kemarin, beta dengan Om Tevin kemarin katong pergi di pokoknya jalan di RT dong. Jadi kan RT juga mewakili warga juga tuh. Katong juga mewakili anak muda. Iya. Jadi katong minta dukungan. Jadi kan ini katong ada susun struktur. Katong ada susun struktur dan katong pergi di apa RT, setiap RT itu untuk minta dukungan. Jadi dukungan untuk katong sebagai Ketua Karang Taruna. Jadi katong nanti ada program-program yang katong jalankan, ada struktur yang katong buat dan tinggal nanti difikskan. Jadi katong minta perwakilan. Itu katong menyatukan itu melalui katong taruh perwakilan setiap RT itu di katong punya struktur. Supaya semua RT ini semua masuk dalam semua RT anak muda semua RT itu harus masuk dalam Karang Taruna ini. Struktur Karang Taruna. Jadi itu salah satu apa bagian untuk katong bisa menyatukan kembali. Menyatukan kembali. Jangan katong kan Oeba ini ada 14 RT. 14 RT? Ya. Jangan katong cuma taruh 3-4 RT. Iya. Yang 10 RT dong katong sudah taruh. Nanti kan sudah bisa menyatu ini Oeba. Jadi katong beta maksud itu bahwa katong menyatukan ini apa setiap RT itu ada perwakilan. Perwakilan. Di perwakilan 1-2 orang lah istilahnya. Supaya semua RT itu dia aktif dalam Karang Taruna. Kalau katong cuma taruh 4 RT, 10 RT sudah aktif. Itu tujuan. Itu tujuan. Terlepas dari itu juga nanti ketika struktur ini sudah jadi, ada kegiatan-kegiatan yang ini. Katong condongnya lebih ininya ke kegiatan sosial. Gitu. Kegiatan sosial, AS itu dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lain, Karang Taruna lain. Itu sah. Begitu dia punya. Nah ini katong omong-omong, Abang Tommy Yaakob. Ini profesi pengacara yang notabene urus kasus. Makan waktu. Sekarang ditambah lagi, satu tanggung jawab lagi. Pimpin Karang Taruna. Dia pun bagi waktu sekarang, Abang Tommy. Cara bagi waktu. Itu. Sekarang waktu ini kemarin baru habis nikah lagi. Ditambah lagi baru pengantin baru nih. Ada sementara bulan madu lah, kotong bilang. Sorry. Itu sudah. Jadi beta tanya di Meto, bilang, oh sudah, Meto juga dukung. Oh, Meto dukung. Meto juga dukung. Jadi kegiatan-kegiatan begini dong kan Meto dukung. Beta tanya, bilang, weh ini Karang Taruna, Karmana, Meto dukung. Jadi waktu itu, beta ibaratnya ya katong urus perkara. Jadi setiap waktu itu katong bisa atur. Waktu itu katong bisa atur. Jadi, sidang jam 8. Oh nanti ada pertemuan jam 10. Oh nanti Demetua atau Demetua ada yang keluarga dong jam 12. Nah, itu katong bisa atur ya Bang. Jadi manajemen waktu. Manajemen waktu. Ya. Jadi manajemen itu bukan keuangan saja, tapi manajemen waktu. Manajemen waktu. Manajemen waktu itu penting. Nah itu yang beta sudah terapkan selama ini. Jadi kalau orang mau
pertemuan kaget-kaget dan beta kalau beta sudah ada jadwal, beta sudah bisa nanti atur jadwal. Abang Tommy, kotong lanjut. Ya, ya. Tadi ada yang terlewatkan sedikit. Siap. Abang Tommy, ini beta minta pendapat. Ya. Abang pun pendapat pribadi sebagai seorang praktisi hukum pengacara. Ya. Abang, untuk pengacara muda. Kalau beta sih, beta juga baru. Ya. Di dunia pengacara ini Desember nanti ini tahun ke-6 Tahun beta jadi ke-6. pengacara. Tapi beta menghargai itu sebuah proses. Jadi seperti yang tadi beta bilang, ada anak tangga. Anak tangga itu ada anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga, anak tangga keempat, anak tangga sampai seterusnya. Sampai di puncak tangga. Sampai di, kalau kata naik di gunung ya naik ke puncak gunung. Nah ini kata proses ini sampai di puncak itu seperti apa. Jadi beta sangat menghargai itu proses dan terus belajar. Jadi bukan berarti kata su 6 tahun jadi pengacara, jalan 6 tahun jadi pengacara, kata sudah mau belajar. Tetap kata belajar. Proses belajar tiap hari. Belajar materi, belajar dari pengalaman, itu kata harus lihat itu. Kata mau jadi pengacara yang berkualitas ya, kata harus belajar baca buku, habis itu belajar dari pengalaman. Dan itu beta terapkan setiap hari. Setiap sampai Bepengkaris sekarang menjalan 6 tahun. Nah, makanya sekarang beta sampai seperti begini. Artinya tetap beta berproses. Beta masih muda. Beta salah satu pengacara muda juga. Salah satu pengacara muda. Nah, ini juga pesan kepada para junior yang lain. Jangan katom baru jadi pengacara 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 tahun, katom mau seperti pengacara senior yang sudah 10-20 tahun. Katom lihat itu senior dong, dong keluar di koran, terus dong keluar di TV, terus dong jalan kemana-mana, urus perkara itu di mana-mana, terus dong kau lihat dong uangnya banyak. Itu senior, itu yang sudah 10-20 tahun itu dong juga melewati proses yang sama seperti katong sekarang. Kalau katong menghargai ini proses profesi. Nah, katong kalau jadi ini ya katong ikuti dalam proses. Namanya semua awal-awal itu pasti lu akan mandi darah duluan. Ya. Ketika lu sudah menghargai ini proses, maka lu akan petik dia punya hasil. Nah, petik dia punya hasil itu seperti apa ya? Seperti yang dilihat sekarang pengacara-pengacara senior yang sudah 10-20 tahun itu terus petik dia punya hasil. Hasil dari apa? Hasil dari proses. Jangan katong baru jadi pengacara 1 hari, katong mau seperti pengacara yang sudah 10 tahun, ya sudah 20 tahun. Itu katong punya, itu katong sudah bisa akan jadi seperti dong, karena katong belum melewati proses yang sama kayak dong lewati selama bertahun-tahun. Itu ibaratnya katong masuk SD, katong langsung mau ke kelas 6. Katong sudah mau kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Dan itu proses. Nah, kalau lu langsung mau jadi kelas 6 sudah bisa. Lu belum mampu seperti begitu. Lu belum pantas untuk seperti ini. Jadi katong nikmati nikmati proses. Awal-awal nih katong memang mandi darah, katong ini, tapi ketika sudah menghargai itu proses, maka katong akan nanti pun katong akan jadi senior. Katong akan jadi seperti senior yang sudah 10 tahun, yang sudah belasan tahun, yang sudah 20-an tahun, yang sudah 30-an tahun jadi pengacara. Pasti katong akan jadi dong kalau katong setia dengan katong punya profesi. Nah, banyak dong baru jalani 1-2 tahun, wih ini kayaknya berat. Dong pi cari kerja yang aman, yang tiap bulan terima gaji. Ya itu di zona nyaman. Zona nyaman. Tapi ya itu sudah nanti lu akan begitu terus. Itu dari beta punya pendapat. Artinya pendapat untuk
teman-teman dong yang sudah latih sumpah terus dong beralih profesi. Berarti dong soalnya mau ikuti ini proses. Proses dalam beracara sebagai pengacara. Dan katong kalau menghargai ini pekerjaan, maka pekerjaan akan menghargai katong. Sepakat itu. Ya. Beta sepakat. Kalau katong setia dalam ini pekerjaan, berarti pekerjaan akan setia dengan katong. Dan itu ada dia punya hasil. Nah kalau katong kayak kutu loncat ya, katong mau hidup aman ya, katong kerja yang tiap bulan terima gaji sudah. Dan lu sudah akan seperti yang senior, yang lu lihat senior nih, lu sudah akan pernah keluar koran, lu sudah akan pernah keluar di TV, lu sudah akan pernah keluar di media online, lu sudah akan pergi mana-mana, lu akan kerja ya aman ya begitu sudah. Zona nyaman seperti itu. Nah, di ini profesi ini kan profesi yang apa istilahnya? Seleksi alam. Seleksi alam. Kalau setia berarti lu terseleksi. Kalau setia saja lu pasti terseleksi dan lu akan dapat dia punya hasil. Dan itu yang beta juga Om Boban rasakan di dunia YouTuber nih begitu. Seleksi alam. Abang Tommy. Terkait omong begini, terkait dengan jadwal atau aturan nih. Beta di ini semua profesi, bukan di profesi Abang Tommy sah. Diperlukan nih tingkah laku, kelakuan, attitude kotong begitu. Itu berpengaruh besar Abang Tommy. Dan salah satu Abang Tommy yang beta kenal dari Abang Tommy Yakob, aplikasikan ini sikap perilaku anti attitude nih di komitmen waktu. Di komitmen waktu. Tommy Yakob seorang yang komitmen waktu. Itu beta akui. Abang Tommy, terima kasih. Abang Tommy mau berbagi cerita di Om Boban Channel. Abang Tommy, sehat terus Abang Tommy. Siap. Semangat terus. Spirit orang muda, orang yang dengan semangat, orang yang penuh kreativitas dan inovatif. Tetap terus ada Abang Tommy. Semangat terus. Tetap menjadi inspirasi. Anak deker tapi menginspirasi kotong. Anak-anak NTT, anak-anak Kupang. Terima kasih untuk waktunya. Abang Tommy Yakob, sarjana hukum. Salam halek. Salam halek. Siap.